Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu ila akhiriz zaman. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata wa'iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib pada hari ini berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa. Yang takwa pada hari ini dibahas berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena salah satu fungsi tujuan ibadah saum di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu bulan Ramadan bisa juga disebut bulan peningkatan takwa. Di samping bulan peningkatan takwa, bulan Ramadan karena kutiba alaikumusiyam juga disebut sahrus syam. Kemudian ada nama lain yaitu Syahrul Quran karena berdasar surat Al-Baqarah 185 tadi, Syahrul Ramadan unzila alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ada lagi bulan Ramadan itu disebut Syahrun Mubarak karena di dalam hadis diriwayatkan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Masih banyak lagi nama Ramadan, yaitu syahrun magfirah, syahrun ampunan. Karena Rasul bersabda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan asalkan iman dan takwa yang menjadi dasarnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Dan berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan maghfirah atau ampunan itu ada beberapa macam hadis. Yang satu tadi bunyinya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ada juga man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ada juga yang berbunyi man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Tapi semua yang ghufira lahu ma taqaddama min danbi itu disyaratkan, baik saumnya, baik qiyamnya,
maupun menegakkan atau mencapai Lailatul Qadarnya harus iman dan ihtisab. Jadi kalau tidak iman dan ihtisab, bisa dipahami tidak akan mendapat maghfirah itu. Dan ternyata kalau kita perhatikan hadis yang sahih, maghfirah itu sudah ada sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi kalau hadis dhaif mengatakan awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, akhiruha idkun minan nar, itu adalah hadisnya hadis dhaif. Berbeda maknanya dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih itu sejak awal sampai akhir tiga-tiganya ada, baik rahmat, maghfirah maupun idkun minan nar. Kalau berdasar hadis sahih, selama Ramadan itu sudah ada tiga-tiganya. Jadi kalau meninggal awal Ramadan tidak hanya rahmat saja yang didapat, atau pertengahan Ramadan tidak hanya rahmat dan maghfirah saja, tapi kapanpun kita beribadah, kapanpun kita qiyam Ramadan, baik awal, pertengahan maupun akhir, tetap maghfirah itu ada, tetap rahmat itu ada. Demikian pula idkun minan nar. Jadi banyak nama bulan Ramadan itu, tapi yang belum saya temukan hadisnya atau Quran. Kalau bulan Ramadan disebut bulan suci, karena bulan suci itu istilahnya terjemahan dari haram, Ashhurul Haram. Ashhurul Haram itu selama 1 tahun cuma 4, yaitu Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi hanya 4 bulan haram itu, dan tidak disebut di dalam hadis bulan Ramadan itu bulan haram. Yang ada bulan maghfirah, syahrul syam, bulan peningkatan takwa, bulan sabar, atau juga syahrul qital, bulan perang, karena Rasul berperang di perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Atau kemerdekaan, karena Futuh Mekah di bulan Ramadan juga, tahun ke-8 Hijriah. Atau bulan iktikaf, karena Rasul juga suka beriktikaf di bulan Ramadan, walaupun tidak saya temukan hadis yang menerangkan bahwa Rasul SAW itu iktikafnya sebulan. Karena di dalam kegiatan Ramadannya ternyata aktivitas yang lain-lain juga berjalan. Umpamanya aktivitas ekonomi, itu Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk mencegat pasukan Abu Sufyan yang mau pergi ke Syam, mau ekspor kerajinan yang dibikin oleh umat Islam, maka dicegat di bulan Ramadan, sehingga muncul peperangan. Berarti bulan Ramadan juga bulan ekonomi zaman Rasul. Bulan Ramadan juga bulan dakwah, karena beliau juga mengutus para dai ke berbagai tempat. Bahkan kalau kelaparan di jalan, dibolehkan buka untuk menggantinya di yang lain. Bulan Ramadan juga bulan kegiatan Al-Quran, karena Rasulullah SAW kana yudarisuhul Quran, bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kalau Jibril membacakan, beliau mendengar. Kalau Rasul mendengar, maka malaikat Jibril ngabanungan. Dan kalau tidak ada datang Jibril kepada Rasul, maka manggil Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, aku yang membacakan ya Rasul, kan wahyu turun kepada engkau. Maka Rasul mengatakan, aku senang membaca dan senang mendengarkan Al-Quran. Kemudian juga bulan Ramadan adalah diperintahkannya zakat.
awal pertama zakat fitri. Zakat itu pembersihan, fitri itu berbuka. Jadi zakat fitri itu zakat karena berbuka, karena akan berbuka bulan Ramadan. Itu di tahun kedua dari tahun Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita perhatikan janji Allah melalui Rasulnya yang menetapkan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah, juz 1 halaman 65 nomor 36. Barang siapa yang qoma menegakkan Ramadan, bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbih, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Tapi ada kalimat lain tadi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Ada juga yang berbunyi man qoma fi lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Jadi walaupun Imam Nawawi yang wafat 637 Hijriah, jadi bukan Imam Nawawi Al-Bantani ini. Imam Nawawi orang Nawa, nama aslinya Yahya Abu Zakaria, mengatakan bahwa man qoma Ramadan itu adalah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau tarawih. Tapi ternyata maknanya cukup banyak, bahwa menegakkan Ramadan tidak terbatas oleh ibadah ritual, tapi juga mencakup ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah sosial, termasuk berkaitan dengan dakwah, termasuk dengan pengembangan ekonomi. Dikatakan dakwah karena seperti tadi saya katakan, Rasul ngutus para dai ke berbagai tempat di bulan Ramadan. Disebut bulan ekonomi karena Rasul ternyata juga mengembangkan ekonomi, seperti merebut harta orang muhajir yang dirampas oleh pasukan Abu Sufyan. Sebut syahrul, bulan kedermawanan, karena Rasulullah karena ajwadan nas ma yakun fi Ramadan, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Rasul itu orang dermawan, tetapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan, karena orang dermawan itu kan memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Itu nomor 2 dari Allah. Al-aidi salasah, tangan itu ada 3. Tangan pertama yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah yadullah, tangan Allah, karena Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk memberi kepada hambanya, memberi rahmat, sehingga tidak ada yang hidup di dunia ini tidak mendapat rahmat dari Allah. Rek taat, rek maksiat, tetap mendapat rahmat dari Allah. Kan di dunia ini tidak kelihatan orang yang maksiat ujung-ujung disiksa oleh Allah. Orang yang tidak sholat ujung-ujung sakit, atau orang tidak zakat dadak stroke. Tidak ditemukan di dunia ini. Mau taat mau maksiat tetap mendapat rahmat Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala cabut rahmat bagi orang yang maksiat itu di akhirat. Kalau di dunia mah tetap Allah memberikan rahmat. Makanya yadullah, tangan Allah paling tinggi derajatnya. Sedangkan tangan yang kedua adalah yadul mu'ti,
tangan orang yang memberi. Jadi pemberi atau dermawan atau penyumbang atau orang yang memberikan bantuan kepada sesama, derajatnya langsung nomor 2 dari Allah. Tangan Allah yang paling tinggi, maka nomor 2-nya adalah tangan pemberi. Dan itu dilatih, diterapkan mulai dari zakat fitri, berawal pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, di akhir Ramadan. Kalau ibadah Ramadannya dipardukannya pada tanggal 10 Sya'ban sebelumnya, tahun kedua Hijriah juga. Kemudian waktu itu masih ada pilihan, sehingga di kalangan sahabat ada yang milih, karena wa'alal ladina yutikunahu itu dipahami oleh sahabat boleh milih kalau tidak kuat mah, yaitu dengan fidyah. Maka pada awal Ramadannya diturunkan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan datangnya bulan, maka saumlah. Maka kalau ru'yatul hilal kelihatan, maka besok saum. Kalau nanti sore kelihatan. Bagaimana kalau tidak kelihatan? Ya sudah berdasar perhitungan, sudah pasti. Jadi baik yang besok ataupun yang lain besok, asalkan yakin dan tahu tiba bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra, menyaksikannya baik secara manual, ru'yatul hilal, maupun secara rasional perhitungan, maupun secara teknologi kemampuan. Kalau dia yakin hilal sudah tiba, berdasar apapun yakinnya, maka falyasum. Nah, maka yang asalnya pilihan di kalangan sahabat diperbaiki, bukan pilihan lagi. Saum itu dipadukan kepada yang menyaksikan bulan. Dan bulannya syahar. Syahar itu bulan perhitungan, bukan komar. Kalau komar bulan yang di atas kelihatan hilal. Ini syahar, bulan perhitungan. Maka faliyasum. Jadi barang siapa yang menyaksikan wajib, kecuali kalau sakit, maka diganti di hari lain atau di perjalanan. Karena selama bulan Ramadan tidak harus berhenti perjalanan, baik perjalanan ekonomi, perjalanan politik, perjalanan dakwah, ataupun perjalanan apapun yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, silahkan, tidak perlu berhenti selama Ramadan. Jadi kalau ada yang mendakwahkan, ya kita bekerja mencari harta selama 1 bulan Ramadan eren, nggak ada dasarnya harus eren itu. Jadi orang yang ekonomi jalan saja ekonominya, daripada selama bulan Ramadan karena kaum muslimin tidak mengembangkan ekonomi nanti dirampas orang. Jadi zaman Rasul di Madinah itu semua kegiatan baik ritual maupun sosial, baik kegiatan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara terus berjalan. Asalkan imanan wahtisaban, karena iman, ikhlas mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin bagi yang demikian itu gufiro lahu ma taqaddama min danbi, akan mendapat ampunan dari dosa yang telah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk menegakkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan berbagai kegiatan seperti yang diteladankan oleh Rasulullah dan sahabatnya,
pasca Madinah, yaitu setelah Rasulullah SAW berada di Madinah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dalam khutbah pertama tadi, bahwa qiyam Ramadan itu mencakup segala ibadah yang harus kita laksanakan, baik ibadah yang sifatnya ritual langsung kepada Allah seperti saumnya itu sendiri, zikir, baca Al-Quran, salat tarawih, tolab ilmu, maupun ibadah-ibadah ritual yang lainnya, maupun sosial seperti menyumbang, menegakkan ekonomi, membangun keluarga, membangun masyarakat, maupun membangun negara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang qiyam Ramadan imanan wahtisaban, agar kita mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah.